Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 5 Sevilla? Pada dan harap semua dalam keadaan baik-baik saja dan selalu bahagia ya. Untuk hari ini kita sudah masuk ke buku baru, yaitu tematik 5E tentang ekosistem. Materi pembelajaran hari ini tentang ekosistem, karangan fiksi dan non-fiksi, serta pikiran pokok. Untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu mengetahui definisi ekosistem dan contohnya, membedakan karangan fiksi dan non-fiksi, menentukan pikiran pokok dalam paragraf. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pernahkah kalian melihat gambar seperti ini? Di mana? Di internet? Di YouTube? Atau kalian pernah melihat langsung di taman safari atau kebun binatang? Nah, inilah yang disebut dengan ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah proses hubungan antara makhluk hidup atau biotik dan benda mati atau abiotik. Jika tidak ada salah satunya, maka tidak akan bisa disebut ekosistem. Nah, berikut adalah penjelasan tentang biotik dan abiotik. Komponen abiotik adalah komponen benda tak hidup atau benda mati. Contohnya yaitu air, cahaya matahari, udara, tanah, kelembapan, dan suhu. Semuanya ini berpengaruh pada ekosistem makhluk hidup. Contohnya ekosistem darat membutuhkan tanah, udara, cahaya matahari, kelembapan, dan suhu. Selanjutnya yaitu adalah komponen biotik. Apa itu komponen biotik? Komponen biotik adalah komponen makhluk hidup. Nah, berikut contohnya. Yang pertama yaitu produsen atau menghasilkan makanan sendiri, contohnya tumbuhan. Lalu konsumen, tidak bisa menghasilkan makanan sendiri dan bergantung dengan makhluk hidup yang lain. Contohnya yaitu manusia dan hewan. Konsumen biasanya akan memakan produsen. Dan yang terakhir yaitu dekomposer atau pengurai, menguraikan sisa makhluk hidup. Contohnya yaitu jamur dan bakteri. Nah, itu adalah beberapa contoh komponen biotik. Secara garis besar, ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu darat dan laut. Dalam ekosistem terbagi menjadi beberapa bioma, yaitu daerah yang memiliki iklim dan geografis yang sama. Yang pertama yaitu bioma gurun. Komponen biotiknya di sana ada kaktus, kadal, dan kalajengking. Dan komponen abiotiknya ada pasir dan jumlah air yang sedikit di sana. Kemudian ada juga bioma padang rumput. Di padang rumput, komponen biotiknya adalah zebra, rusa, dan rumput. Sedangkan abiotiknya adalah air, tanah, dan matahari. Yang ketiga yaitu hutan basah. Komponen biotik di hutan basah adalah anggrek, kera, dan burung hantu. Sedangkan abiotiknya adalah suhu dan air. Yang keempat yaitu adalah hutan gugur. Hutan yang ada di 4 musim ini memiliki komponen biotik yaitu pohon maple, rubah, dan rusa. Sedangkan komponen abiotiknya adalah matahari dan tanah. Yang selanjutnya yaitu ada bioma taiga. Komponen biotik di taiga adalah pinus dan beruang. Sedangkan abiotiknya adalah air dan bebatuan. Next, kita punya bioma tundra. Tundra ini komponen biotiknya adalah rumput dan rusa kutub. Sedangkan komponen abiotiknya ada air dan tanah.
Yang ketujuh yaitu bioma sabana. Bioma sabana ini komponen biotiknya adalah rumput, singa, dan kuda. Sedangkan komponen abiotiknya adalah air hujan dan matahari. Yang terakhir pada ekosistem darat adalah bioma karst. Bioma karst memiliki tumbuhan biotik yaitu lumut, dan abiotiknya adalah batu gamping. Itu adalah ekosistem darat. Selanjutnya adalah ekosistem air. Yang pertama yaitu ekosistem air tawar. Biotiknya adalah ganggang dan ikan air tawar. Dan abiotiknya adalah air dan matahari. Selanjutnya kita punya ekosistem yang ada di laut. Contoh biotiknya adalah ikan laut dan rumput laut. Dan contoh abiotiknya adalah air dan suhu pada air tersebut. Kemudian ekosistem yang biasa kita kunjungi yaitu pantai. Komponen biotiknya ada pohon kelapa dan kepiting. Sedangkan komponen abiotiknya di sana ada pasir dan garam. Selanjutnya mungkin kalian baru dengar yaitu estuari. Untuk komponen biotik di estuari ada bangau dan fitoplankton. Lalu kemudian komponen abiotiknya ada air dan matahari. Dan terakhir kita punya terumbu karang. Di sana komponen biotiknya ada ikan dan ganggang. Sedangkan untuk komponen abiotiknya ada batu karang dan bebatuan. Setelah kita mengetahui ekosistem, kemudian ekosistem darat dan laut, berikut ini adalah hewan yang dibagi berdasarkan jenis makanannya. Nah, di sini kita akan membahas jenis hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama yaitu karnivora atau pemakan daging. Ciri-cirinya yaitu memiliki cakar dan taring yang tajam. Contoh binatangnya adalah seperti ini. Yang kedua yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan. Ciri-cirinya yaitu tidak memiliki taring dan mempunyai geraham yang kuat. Contoh binatangnya adalah seperti ini. Selanjutnya yaitu omnivora atau pemakan tumbuhan dan daging. Ciri-cirinya yaitu struktur gigi yang sempurna seperti manusia. Ada taring, seri, dan geraham. Kecuali jenis unggas. Contohnya adalah sebagai berikut. Pernahkah kalian menyaksikan film ini atau yang ini? Apakah kalian sudah menyaksikan dua-duanya atau salah satunya? Nah, kedua film ini adalah yang termasuk cerita fiksi dan non-fiksi. Yang di sebelah kanan ini adalah cerita fiksi atau imajinatif. Lalu yang di sebelah kiri adalah cerita non-fiksi atau diambil dari kisah nyata. Berikut ini adalah perbedaan cerita fiksi dan non-fiksi. Dari definisi, fiksi adalah cerita imajinasi dari pengarang, sedangkan non-fiksi adalah cerita berdasarkan fakta dan kenyataan. Dari bentuknya, fiksi adalah dongeng dan fabel, sedangkan non-fiksi adalah laporan dan artikel. Dari jenis dan contohnya, fiksi adalah contohnya cerita Si Kancil, sedangkan non-fiksi peristiwa 10 November di Surabaya.
Dari sifat, fiksi bersifat tidak nyata dan non-fiksi bersifat nyata. Selanjutnya kita akan membahas tentang pikiran pokok. Apa itu pikiran pokok? Pikiran pokok adalah inti dari pembicaraan pada sebuah paragraf. Pikiran pokok biasanya terletak di awal paragraf. Berikut ini adalah contoh pikiran pokok. Dari paragraf yang ada, pikiran pokoknya yaitu dari sini sampai sini. Nah, berarti pikiran pokoknya yaitu semua orang menyadari bahwa bahasa merupakan sarana pengembangan budaya. Untuk tugas hari ini, kerjakan mahir tematik 5E, halaman 6, aktivitas 5, halaman 10, aktivitas 3, dan halaman 11, aktivitas 4. Di pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang Sumpah Pemuda, posisi geografis Indonesia, dan peta. Terima kasih telah menyaksikan video yang pada dan buat. Selalu bahagia ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.